Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Bimatara dari Program Studi Informatika Universitas Widyatama Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai implementasi metode DB-Scan terhadap penjualan produk kerajinan tangan atau fieldcraft di wilayah Eropa dan Britania Raya. Presentasi ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Applied Database 3. Latar belakang dalam studi kasus ini adalah pentingnya melakukan sebuah riset pasar untuk mengetahui minat pembelian barang atau produk di suatu wilayah tertentu. Dan dalam studi kasus ini kita akan membahas tentang bagaimana metode DB-Scan dapat membantu melakukan klasterisasi penjualan produk kerajinan tangan berdasarkan wilayah di Eropa dan Britania Raya. Data transaksi diperoleh dari salah satu toko retail online di Inggris, dan tujuan analisis ini untuk mendapatkan pola penjualan produk di wilayah yang telah disebutkan sebelumnya. Metodologi yang digunakan di sini adalah density-based spatial clustering atau dikenal sebagai DB-Scan, merupakan sebuah algoritma clustering yang dikembangkan berdasarkan tingkat kerapatan data atau density-based. Kemudian algoritma ini menggunakan dua parameter yaitu epsilon dan minimum points. Epsilon merupakan radius, jadi sebuah data dapat dikatakan dalam satu klaster jika masuk dalam radius epsilon tersebut, dan minimum point adalah titik minimal yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah klaster. Kemudian titik-titik yang dihasilkan dalam DB-Scan ada core, border atau core, border, dan noise atau outlier. Kita lihat di gambar sebelah kanan, epsilon ditunjukkan dalam lingkaran merah, dia menunjukkan radius cluster. Kemudian minimum points 3, artinya untuk menjadi sebuah cluster minimal harus ada 3 titik. Dan kita lihat di setiap lingkaran tersebut ada 4 titik, di mana 4 lebih besar daripada 3 dan itu menjadi sebuah cluster. Core point merupakan titik pusat cluster. Border merupakan titik batas. Kemudian nose point adalah titik yang tidak dapat dijangkau oleh titik-titik lainnya, tidak dapat dijangkau oleh core point. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahap implementasi di sini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu tahap pre-processing dan tahap implementasi DB-Scan. Untuk implementasi di sini saya menggunakan pemrograman R pada RStudio. Kita masuk ke tahap pre-processing. Di sini pertama saya menghapus missing value yang ada. Missing value merupakan data kosong dari sebuah dataset, di mana missing value tersebut dapat membuat sistem tidak berjalan secara optimal. Sebenarnya banyak cara dalam mengatasi missing value, tapi di sini saya menggunakan cara yang termudah, yaitu dengan menghapus baris data di mana terdapat missing value di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah menghapus data yang mengandung negara selain di wilayah Eropa dan UK. Kan tadi banyak negara-negara di dataset, jadi hanya dipilih negara-negara di UK dan negara-negara yang masuk ke wilayah Eropa. Kemudian yang ketiga, memfilter data yang hanya mengandung produk fieldcraft, karena studi kasus di sini hanya fokus pada penjualan produk kerajinan tangan. Dan yang keempat, setelah melakukan filter, data dipisah menjadi dua bagian, yaitu data UK dan data Eropa, untuk kemudian masing-masing data tersebut dilakukan clustering. Selanjutnya adalah implementasi DB-Scan. Implementasi DB-Scan di sini dilakukan menggunakan library yang sudah disediakan oleh RStudio. Pertama, kita mengubah invoice date menjadi numerical, karena dalam DB-Scan tidak dapat mengolah tipe data date, sehingga kita ubah bentuknya menjadi numerical. Kemudian kita tentukan minimum point. Minimum point di sini ditentukan 4 karena dari 2 kali dimensi tabel yang akan ditentukan, yaitu tabel invoice date, numerical, dan quantity. Selanjutnya menentukan epsilon. Epsilon secara optimal ditentukan menggunakan KNN. KNN juga dijalankan menggunakan library di RStudio, dan di sini dihasilkan optimal epsilon untuk UK adalah 80 dan optimal epsilon untuk
Eropa adalah 400. Selanjutnya adalah melakukan visualisasi atau clustering dari setiap dataset yang sudah dari dataset UK dan dataset Eropa. Berikut ini adalah hasil visualisasi clustering DB-Scan untuk wilayah Eropa dan Britania. Hasil visualisasi ini berdasarkan invoice date dan quantity penjualan. Kita lihat dulu untuk klaster Britania. Untuk klaster Britania, di visualisasi tersebut terdapat 9 klaster yang berbeda. Dan untuk di Britania sendiri, terdapat beberapa titik-titik noise atau outlier yang tidak dapat dijangkau oleh PowerPoint. Kemudian dari visualisasi klaster Britania dapat disimpulkan bahwa dari waktu ke waktu persebaran kebutuhan stok untuk wilayah UK cenderung stabil dan mayoritas transaksi yang dilakukan paling besar ada di klaster 2, klaster yang berwarna kuning. Dengan nilai transaksinya sebanyak 100. Dan untuk transaksi lainnya berada di bawah klaster 2. Dan selanjutnya untuk klaster di Eropa, kita lihat bahwa klasterisasi di Eropa jauh lebih terdistribusi dengan baik dibandingkan dengan data di UK. Kita lihat bahwa hasil clustering Eropa tidak menunjukkan adanya noise atau outlier karena kuantiti pembelian yang mirip-mirip antara satu transaksi dengan transaksi yang lainnya. Dari hasil visualisasi Eropa terdapat 10 klaster dan dari banyak transaksi yang ada terlihat bahwa paling sedikit ada di klaster nomor 9 ini. Dan yang transaksi paling banyak ada di klaster nomor 3. Dan klaster dengan kuantiti pembelian tertinggi ada di klaster nomor 1. Kesimpulan dari presentasi ini adalah berdasarkan hasil visualisasi pada klasterisasi penjualan produk kerajinan tangan di UK dan Eropa, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma DB-Scan pada kasus ini dapat melakukan clustering dengan baik. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat digunakan sebagai bahan perkiraan stok paling banyak yang harus disiapkan oleh toko untuk melayani permintaan barang. Setidaknya toko dapat menyediakan jumlah stok dengan menghitung perkiraan banyaknya transaksi dikalikan dengan jumlah kuantiti pada seluruh klaster sehingga akan didapatkan total stok yang harus disiapkan selama periode tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.